sesi 12, yaitu ciri-ciri jamban sehat. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria jamban sehat, kemudian nanti yang kedua, mengecek kondisi jamban penerima manfaat. Di sini ada dua gambar, Ibu. Ini ada dua gambar yang berbeda. Ada gambar jamban ini, dua-duanya adalah gambar jamban. Yang pertama yang di kanan ini adalah gambar jamban tidak sehat, dan ini adalah gambar jamban sehat. Apa bedanya? Bedanya di sini yang pertama tidak ada atap. Tidak ada atap. Kemudian tidak ada penerangan lampu. Ya pokoknya lah sudah berbeda sekali. Ada yang memang tidak pakai kloset ini. Bahkan klosetnya ada yang kotor, pakai kloset tapi kotor. Tidak ada tabir, tidak ada atap. Ini termasuk salah satu ciri jamban tidak sehat. Nah, yang di sebelah kiri adalah jamban yang sehat. Jadi ada kloset, leher angsa, kemudian ada tempat air, kemudian juga jarak antara pembuangan dengan sumber air itu minimal 10 meter atau ke 15 meter. Itu adalah ciri-ciri jamban sehat. Di sini saya bacakan jamban sehat itu ciri-cirinya adalah yang pertama, jarak 10 meter sampai 15 meter dari sumur atau sumber air. Jadi antara penampungan jamban ke sumur, kalau pakai sumur itu minimal harus 10 atau 15 meter. Itu jaraknya. Yang kedua, meter. Itu jaraknya. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak boleh terjamah oleh serangga atau tikus. Kenapa? Karena kalau serangga tanpa bisa masuk ke pembuangan atau tikus, kemudian serangganya keluar, itu bisa nanti membawa penyakit pada manusia yang menempati di situ. Jadi intinya bisa membawa penyakit kalau serangga bisa masuk. Artinya apa? Jamban itu harus ada tutupnya. Pembuangan jamban itu harus ada tutupnya, tutupnya yang rapat, biar tidak dimasuki tikus atau serangga. Yang ketiga adalah lantai kedap air dan lubangnya miring. Artinya di kloset itu biar tidak tergenang air. Itu yang ketiga. Jadi agak miring klosetnya, posisi kloset. Yang keempat, ada dinding dan atap. Ada dinding dan atap pelindung. Ya kalau misalkan tidak ada dindingnya, bagaimana kalau manusia mau buang air besar? Dia tidak bisa. Dia harus ada tabir kanan kiri dan depan belakang. Kemudian ada atap. Jadi kalau hujan, kalau panas, aman. Yang kelima, penerangan yang cukup. Jadi harus ada lampu. Yang keenam, ventilasi udara. Jadi di pembuangan itu harus ada ventilasi udara. Jadi ada udaranya. Yang ketujuh, ada sabun, ada air dan alat pembersih. Dan yang terakhir, lantai dan jamban itu
rutin dibersihkan. Itu syarat-syarat jamban yang sehat. Kemudian nanti kita cek bersama-sama. Di sini ada tabel. Yuk periksa jamban kita. Ini ada tabel. Periksa jamban kita. Ada 8 item di sini. Nanti cek jambannya. Apakah iya atau tidak. Di sini hanya ibu-ibu nanti mencentang. Kalau misalkan sesuai, jadi dijawab iya. Kalau tidak sesuai, maka dijawab tidak. Salah satunya adalah jarak antara jamban dengan sumber air 10 sampai 15 meter. Jadi kalau sesuai ya dijawab dicentang iya. Kalau tidak, dicentang tidak. Jadi nanti bersama-sama kita cross check jamban kita, jamban ibu-ibu. Kita mengambil sampel satu jamban untuk kita periksa bersama-sama. Jadi masing-masing ibu nanti pegang tabel ini dan bersama-sama kita checklist bersama-sama apakah sesuai dengan ada yang kriteria jamban sehat. Kalau sesuai ya checklistnya nanti iya. Kalau tidak sesuai ya dijawab tidak. Artinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Begitu ibu-ibu. Terima kasih untuk sesi yang pertama. Nanti lanjut pada sesi periksa jamban. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita lanjut pada pemeriksaan jamban. Tadi sudah kita jelaskan kriteria jamban yang sehat. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan jamban sehat. Jamban kita apakah sehat atau tidak sehat. Kita cek langsung ke lokasi. Ini sudah ada kamar mandi. Nomornya ini yang pertama jarak 10 atau 15 meter dari sumber air. Sumbernya mana ini Bu? Ke utara ya. Berapa meter kira-kira? 20 meter. Jadi jarak antara jamban ke sumur sekitar 20 meter, artinya lebih dari kriteria. Jadi kita centang iya yang pertama. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Kita cek penampungannya. Ini penampungannya tertutup rapat, jadi tidak bisa dimasuki oleh tikus atau serangga. Ini penampungannya. Jadi masuk kriteria sehat. Oke. Yang ketiga Ibu, lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ini lantainya sudah miring lantainya dan air tidak vakum, tidak mengalir airnya. Tuh. Ini saluran air yang biasa. Itu klosetnya. Oke, yang kedua berarti dijawab iya. Yang ketiga lantai, yang ketiga berarti ya yang barusan. Yang keempat, dinding dan atap pelindung. Oke, dindingnya kanan kiri ada. Di samping kanan ada. Di sebelah utara, selatan, terus barat. Yang ini adalah pintunya. Ini pintu, ada pintunya. Oke, jadi tercentang iya. Yang kelima, penerangan yang cukup. Adakah lampu? Oh, ini lampunya ada. Jadi untuk kriteria nomor 5 terjawab iya atau dicentang iya.
Selanjutnya ventilasi udara. Nah, ventilasi udaranya kayaknya nggak ada ini, nggak ada ventilasi udara. Ada, cuman ini seperti ini ventilasinya. Ventilasinya seperti ini, ada lubang untuk udara. Jadi ventilasinya tidak pakai seperti biasanya. Cuman ya masuk pada kriteria, walaupun bukan barang-barang yang dijual di toko, cuman ada ventilasi udara. Oke, gak apa-apa. Tercentang iya. Yang ketujuh ada sabun, air dan alat pembersih. Sabunnya ada, alat pembersih ada. Ini alat pembersihnya. Ini tiap hari atau gimana Ibu cara membersihkan? Oh, tiap hari ketika selesai buang air besar dibersihkan. Kalau jangka waktu lama berapa hari? Seminggu ya. Seminggu dalam waktu lama. Baik, kita lanjut pada yang terakhir. Nomor 7 tercentang iya. Nomor 8 lantai dan jamban dibersihkan. Ini lantainya, kondisi lantainya seperti ini ya, lumayan bersih lah, bagus. Limbang tidak ada. Jambannya ya ini terminal kecil. Ini terminal kecil, tapi untuk pengaliran penampungan air mandi ini penampungan dari jamban. Jadi termasuk jawabannya kriteria dari 8 kriteria syarat jamban sehat, semuanya tercentang iya ya Bu, iya. Oke, jadi tercentang iya. Baik, terima kasih Bu. Ini hasil centangan memeriksa jamban kita, syarat jamban sehat, semuanya tercentang iya. Jadi jamban yang kita koreksi masuk ke kategori jamban sehat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.